Soalnya kalau menurut saya pribadi di era sekarang itu lebih efisiennya itu kayak nonton TikTok, nonton YouTube itu lebih bagus kayaknya. Karena selain mengirit waktu di sana langsung ke intisarinya. Nah kalau membaca itu kita selain membutuhkan waktu yang lama, kadang kita buru lupa di awal gitu Pak. Berbicara tentang perpustakaan, ada beberapa poin yang sangat menjanggal dalam pikiran saya. Pertama, ada banyak teman-teman ketika saya ajak ke perpustakaan itu bilang seperti ini, Pak. Dua apa? Coba dong perpustakaan aja ya. Buku tak lebur. Seperti itu, Pak. Seakan-akan isi dari perpustakaan itu tidak sesuai dengan minat baca siswa atau mahasiswa, seperti itu. Dan timbulnya adanya buku di dalam perpustakaan itu tidak akan menunjang daya tarik pembaca lebih efektif, akan tapi lebih rendah minat pembacanya. Jadi bagi Einstein, dia tidak perlu mengingat semua hal yang pernah dia kerjakan. Dia hanya perlu mengingat di mana dia meletakkannya dan kapan dia harus mencari saat membutuhkan pengetahuan. Itu orang sekelas Albert Einstein, sepintar dan IQ-nya setinggi Albert Einstein bicara seperti itu, bahwa pentingnya sebuah dokumentasi tentang hasil karyanya maupun tulisannya. Itu saya rasa juga merupakan bagian dari perpustakaan. Nah, jadi saya sangat setuju juga tadi bahwa di era sekarang ini malah perpustakaan sudah tidak menjadi barang yang konvensional lagi. Di HP kalian mungkin adalah bagian dari perpustakaan itu sendiri. Mau kalian cari apapun yang kalian inginkan ada di HP kalian. Ini tapi ini kalau kita tadi juga bisa mengatakan ini pisau bermata dua. Kalau komunikasi jadi perpustakaan ini pisau bermata dua. Jadi ini bisa jadi perpustakaan yang menguntungkan kamu secara pengetahuan, secara ilmu, dan apapun yang ingin kamu cari informasi ada di situ. Tinggal bagaimana kamu mencarinya. Tapi pisau bermata duanya ini bisa jadi hal yang negatif, bahwa ini bisa membuat kamu teralihkan perhatian. Jika yang dibuka hanya chat, WhatsApp, atau buka TikTok, geser-geser layar YouTube atau IG, yang akan menjadi pisau yang jelek. Sama halnya dengan semua yang dunia ini pasti ada baik dan buruk, termasuk HP-nya yang bisa kamu manfaatkan sebagai perpustakaan modern. Nah saat ini dunia digital memberi kalian peluang seluas apapun. Bayangkan zaman dulu ketika saya cerita kakak kandung saya ketika kuliah, dia harus mencari referensi, dia harus pergi ke kampus lain hanya buat cari buku untuk menulis skripsi, dan kampusnya ada dekat, kadang harus ke Jawa Tengah atau sebaliknya, hanya untuk mencari referensi. Dan bayangkan sebetapa mudahnya kalian saat ini mencari referensi, karena dengan dunia digital, dunia online, mau sambil duduk dimanapun, sambil tiduran pun kamu bisa jadi. Dan itulah juga yang akan membantu kalian lebih paham dan lebih memanfaatkan fungsi dari perpustakaan di zaman ini. Mungkin itu gambaran. Jadi gini, sebelum masuk ke situ, saya ini tipe orang yang sebenarnya mungkin sama dengan dia seperti beberapa di antara kalian. Saya punya rasa bosan yang luar biasa saat membaca, karena saya tipe orangnya belajarnya secara visual auditory.
saya bisa baca teks terlalu panjang. Cuman dunia modern ini membantu kita mempersingkat itu semua, sehingga fungsi perpustakaan itu tetap bisa kita manfaatkan dengan cara yang lebih efektif. Jadi kalau kita bicara tentang pustaka dan sumber informasi sebagainya, ini saat ini tidak hanya terbatas pada buku teks, tapi juga bisa berupa dokumentasi video ataupun foto dan sebagainya. Makanya saya lebih banyak belajar dari filmnya ini bukan film fiksi gitu ya, jadi biografi ataupun dokumenter. Jadi tadi ditanya tokoh perpustakaan yang favorit, kalau bagi saya semuanya sama sih, cuman yang pernah saya ingat adalah Hipatia. Ada yang tahu Hipatia? Ada yang tahu? Hipatia ini yang mencetuskan bahwa orbitnya bumi itu oval ketika mengelilingi matahari. Karena sebelum zamannya Hipatia, saya lupa betul apa, semua para filsuf dan astronom menyebut orbitnya bumi ini lingkaran sempurna. Padahal ketika diteliti para astronom pada saat itu ya, matahari kadang mengecil dan membesar di musim yang berbeda. Artinya jaraknya bumi dan matahari berubah. Lalu bagaimana medan magnetnya bisa membuat pergerakannya seperti itu? Nah, saya itu belum bisa diukur secara fisika. Akhirnya pakai filsafat. Hipatia ini seorang filsuf dan astronom, perempuan mungkin pertama di masa. Dia juga ada beraktivitas di perpustakaannya Alexandria. Ada filmnya, kamu kalau mau nonton juga, filmnya Agora. Kalau kamu mau cari bukunya tentang biografinya silahkan. Kalau saya lebih senang melihat film biografinya Agora. Ya, jadi Hipatia ya, paling saya. Karena mengingat jasanya mencetuskan idenya bahwa orbitnya bumi itu oval mengelilingi matahari atau elips. Ya. Menurut Bapak di Kota Bangkalan ini minat baca atau literasinya itu semakin meningkat apa menurun? Nah, kalau pertanyaan itu saya tidak berani jawab karena saya tidak pegang data. Cuman kalau secara nasional minat membacanya masyarakat Indonesia menurun. Menurut Bapak tadi kan pada masa kini kan banyak orang yang menggunakan atau terbiasa dengan digital, yaitu yang mengakses informasi dimanapun dan kapanpun itu akan menjadi sangat mudah, dan itu akan menjadi dampak buruk bagi perpustakaan sehingga minat baca perpustakaan akan menurun. Nah, bagaimana harapan Bapak ke depannya tentang perpustakaan ini di era digital yang sekarang? Ya, jadi kembali tadi saya sampaikan, dunia digital ini bisa bermata dua. Kalau kalian manfaatkan dengan baik, ini malah menumbuhkan minat membaca. Tergantung niatnya dan cara kalian memanfaatkannya, dan juga cara kalian memahami diri kalian sendiri. Sebenarnya kita ini yang tepat cara belajarnya gimana ya? Dan kalian harus cari tahu itu sendiri. Jadi sebelum kalian mau belajar tentang sesuatu, harus tahu dirinya ini bisanya belajar pakai metode seperti apa. Dan kalian bebas sebenarnya mengembangkan metode kalian sendiri. Saya pun juga seperti itu, karena rata-rata apa yang saya lakukan itu otodidak. Jadi bagi saya, ketika digital ini digunakan semaksimal mungkin, bukan hanya malah menurunkan minat membaca,
bahkan menaikkan, karena banyak sekali sumber informasi, sumber pustaka, sumber referensi yang bisa kalian akses dengan sangat mudah, bahkan gratis, hanya modal paketan. Hanya bedanya kalian paketannya lebih senang buat TikTok atau buat baca, itu masalah. Jadi kembali ke diri sendiri lagi, paketannya mau dibuat TikTok apa mau buat baca, karena semua novel, semua buku dijual di sini semua. Saya punya satu buku, malah buku hanya luaran pengabdian masyarakat biasa, luaran penelitian. Saya jual di Play Store juga dengan harga yang sangat murah, karena tidak harus nyetak buku. Saya jual aja dengan harga murah. Tetap aja ada yang beli, mungkin karena apa yang saya tulis belum dibutuhkan oleh orang. Jadi itu tergantung cara menggunakannya. Baik Bapak, sekelumit tentang sejarahnya munculnya perpustakaan ini. Barangkali kisah perpustakaan Alexandria atau apa saja yang Bapak ketahui. Ya, Alexandria. Kalau di filmnya Agora itu akan di detail kalau kamu nonton. Cuman secara umumnya begini. Alexandria ini sebuah kota di Mesir, kalau saya tidak salah. Jadi dia dikuasai oleh apa istilahnya? Dinasti yang bergantian. Jadi kalau di masa itu kan sering terjadi peperangan. Jadi Alexandria ini pernah dikuasai oleh Yunani. Kalau Yunani yang pertama, kaum pagan, agamanya agama pagan yang pertama. Pernah dikuasai orang Romawi. Ketika orang Romawi yang menguasai agama Kristen yang dominan di sana. Pernah juga dikuasai orang Islam. Jadi hampir semua agama pernah menyerbu dan menaklukkan kota tersebut, termasuk perpustakaan Alexandria. Ini disebut sebagai salah satu perpustakaan pertama dan terbesar di dunia saat itu. Dan konon manuskripnya itu ditulis dari batang kulit pohon pilus. Ini tidak ada kertas zaman dulu kan. Sangat saking pinginnya mereka mengembangkan ilmu pengetahuan di Alexandria ini. Mereka mengumpulkan semua ilmu yang ada di seluruh dunia lewat kapal dagangnya. Dia catat di lembaran yang berasal dari batang pohon pilus kalau dia tulis seperti itu dan dijadikan gulungan. Itu disimpan di Alexandria ini, gulungan-gulungan. Jadi Alexandria ini kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, baik yang mereka kumpulkan oleh kapal dagangnya sendiri ataupun kapal dagang yang bersandar di sana. Mereka rekam juga, mereka mintakan ilmu apa yang mereka punya, dicatat di manuskripnya. Nah, masalahnya saat peperangan terjadi berkali-kali di sana, manuskrip ini banyakan hilangnya. Oh iya siap. Sampai ketika si Hipatia ini dibunuh terakhir, saat Alexandria ini dikuasai bangsa Romawi, itu yang paling banyak hilangnya di sana, dibakar semua. Karena bagi orang Kristen zaman dulu, ilmu pengetahuan ini membatas agamanya mereka. Kalau para Paulus zaman dulu kan bilangnya bumi ini datar. Sedangkan para ilmuwan ini bilang tidak, bumi ini bulat. Dan itu masih berseteru sampai saat ini tidak juga. Hanya ada beberapa kaum yang bilang bumi itu masih datar. Golongannya datar. Ya, masih ada kaumnya. Kalau maksud saya orang-orang Kristennya sudah percaya bahwa kalau zaman dulu para pendetanya tetap bersikukuh bahwa bumi itu datar. Makanya, oleh karena itu saling membunuh. Kayaknya Hipatia sendiri itu dibunuh pada masa Romawi menguasai Alexandria. Itulah kultur yang saya tahu tentang Alexandria. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita yang luar biasa ini. Selanjutnya saya
ke para audien bagi yang ingin bertanya. Bagi yang bertanya, tanda tangan dan perkenalan alamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Pak, berdiri. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nurul Fitria. Buku bajakan yang digunakan atau diperjualbelikan secara ilegal, padahal buku bajakan atau film bajakan itu sendiri merugikan pencipta atau penulisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nurul yang sudah bertanya. Jadi gini, buku bajakan, film bajakan, ketika banyak dimanfaatkan orang, apa Cara menanggulanginya atau menanggulanginya? pendapat jenengan Pendapat sama saya. sama cara misalkan harus diatasi apa Diatasi. cara mengatasinya. Nah, tanggapannya kita harus tahu dulu kenapa alasannya buku bajakan ini sama film bajakan ini bisa populer misalnya, atau dimanfaatkan orang. Jadi yang saya sampaikan, saya nonton film Aguna lewat film bajakan. Pertanyaannya, saat saya ingin mencari sebuah referensi, tapi itu tidak tersedia dimanapun dan tidak ada yang jual, kira-kira saya harus mencari kemana? Sedangkan yang tersedia adalah Mungkin kita ubah sebentar Bapak konteksnya itu, misalkan ada salah satu buku yang populer. Nah, buku yang populer ini karena populer sedang viral, artinya dibajaklah oleh oknum tertentu agar mendapatkan keuntungan, bukan referensi yang memang sudah tidak ada lagi sumbernya Bapak. jika itu untuk keuntungan pribadi jelas salah besar, salah besar. Walaupun permasalahan utama di Indonesia sekarang ini kan perlindungan hak cipta itu sangat minim sekali. Ya, tanggapan saya tetap itu sangat besar ketika itu digunakan buat mencari keuntungan finansial pribadi. Jelas salah besar. Yaitu tanggapannya. Itu melanggar hukum. Cara mengatasinya, saya pernah mendapat sebuah materi gitu. Jadi supaya bisa hak cipta ini, kita bicara hak cipta ini, hanya terbatas buku, film dan sebagainya. Hak cipta ini bisa orang secara luas tahu bahwa itu penciptanya siapa, miliknya siapa. Malah harus disebarluaskan seluas mungkin. Entah itu bagaimana caranya, apakah dijual atau digratiskan. Jadi intinya semakin bisa diakses orang banyak, semakin bagus. Dan biasanya peluang-peluang pembajakan itu terjadi ketika akses-akses tersebut tidak bisa diperoleh masyarakat. Tidak bisa diperolehnya karena banyak alasan, tidak tersedia di pasaran misalnya. Yang pertama ya. Yang kedua, harganya tidak terjangkau bisa jadi. Sama halnya ketika saya mau butuh sebuah buku terbitan yang mudah. Di Indonesia ada itu banget. Akhirnya saya yang ada memfotokopi itu di perpustakaannya kampus saya sendiri. Karena saya harus punya buku itu saat menulis skripsi. Itulah kenapa saya sampaikan tadi terjadi pembajakan seperti itu semata-mata bukan karena masalah popularitas. Tapi ketika itu dilakukan pembajakan untuk meraih keuntungan finansial, itu salah. Seperti itu katanya. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa enggak usah beli Pak, saya bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Gofar. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8 dan alhamdulillah kemarin sudah sempurna. Dan ini Banyak mohon maaf Hayati. pertanyaan saya simpel Pak. Menurut Bapak itu ada nggak manfaat selain kita mencari referensi dan pengetahuan dari kita membaca? Soalnya kalau menurut saya pribadi di era sekarang itu lebih efisiennya itu kayak nonton TikTok, nonton YouTube itu lebih bagus kayaknya. Karena selain mengirit waktu di sana langsung ke intisarinya. Nah kalau membaca itu kita selain membutuhkan waktu yang lama, kadang kita buru-buru di awal gitu. Dan tadi Bapak menyampaikan bahwasanya secara nasional itu persentasenya minat baca masyarakat Indonesia itu menurun kan begitu ya Pak? Ya saya rasa salah satu alasannya ya karena itu Pak, karena lebih penting sekarang nonton TikTok dan YouTube daripada kita baca buku itu Pak. Karena di TikTok saya berada itu yang keluar Pak itu pengetahuan semua saya rasa begitu Pak, termasuk YouTube saya itu yang keluar ya gitu lah Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut kan Gopar nih. Terima kasih kepada Kak Gofar. Langsung saya jawab ya. Untuk menjawab pertanyaannya Mas Gofar, ini saya harus sedikit cerita tentang kriterianya generasi. Saya ini adalah generasi Y. Generasi Y ini adalah generasi yang lahir di tahun 80-an. Di antara kalian ini pasti ada yang generasi Z dan siapa belum ada. Jadi saya ini adalah generasi yang disebut bahasa umumnya generasi milenial. Ada riset yang menyampaikan memang generasi milenial ini adalah generasi yang cepat bosan ketika harus mengerjakan sesuatu secara kompleks. Mereka butuh sesuatu yang lebih bahasa halusnya lebih efektif, bahasa kasarnya lebih instan, Lebih satset ya Pak. lebih satset. Cuman ini ada plus minusnya, karena kalau tadi bilang TikTok itu sudah di riset di Inggris, kalau saya lupa judul artikel ilmiahnya apa. Hasil risetnya menyampaikan bahwa TikTok itu menyebabkan kemampuan otak menurun saat berpikir kompleks. Karena dengan TikTok seorang anak mendapat euforia, rasa senang, rasa puas dengan cepat dan berkali-kali lipat. 30 detik sudah dapat euforia, 30 detik dapat euforia. Ini yang membuat bahaya di otaknya manusia. Bahayanya bahwa dia tidak bisa berpikir kompleks, tidak bisa berpikir komprehensif. Itu bahaya. Memang secara kelebihannya bisa langsung dapat intinya apa. Tapi kekurangannya, bahayanya itu ketika kalian dihadapkan dengan sesuatu hal yang kompleks dan harus dipikirkan panjang, itu kalian akan merasa wah akan berat. Nah itu plus minusnya. Nah, cuman suatu saat pasti akan ada gimana cara yang ngambil tengah buat generasi milenial, apalagi yang generasi alpha yang dari Bali sudah pegang gadget. Itu kamu bisa cek cari artikel ilmiahnya, hasil risetnya bahayanya TikTok. Bahkan teori konspirasinya katanya itu alatnya bikin goblok anak remaja sebelum konspirasinya, bukan artikel ilmiahnya. Artikel ilmiahnya tadi
hasil risetnya bahwa TikTok bikin kemampuan berpikirnya manusia jadi lebih pendek, tidak bisa berpikir komprehensif. Nah itu plus minusnya. Jadi gini, saya jelaskan lagi caranya menanggapi hal tersebut. Pernah tahu enggak tahapannya sebuah ilmu ini jadi hukum? Ini bukan bicara hukum pidana ya, hukum gravitasi, hukum Newton sama ya, hukum kekekalan negeri, hukum geraknya Newton. Pernah tahu enggak prosesnya supaya jadi pengetahuan ini jadi hukum? Yang kejatuhan apel itu bukan? Kan gravitasi. Yang dari desain itu ya Pak ya? Ya. Tahapannya itu paling bawah ini asumsi atau hipotesis seperti yang tadi aku sampaikan, asumsi. Tahap keduanya ada teori. Teori nanti banyak teori sepakat yang sama, baru kan dinaik ke atas ke hukum. Jadi sebuah hukum ketika di bawah pembelahan dunia manapun terjadi hal yang sama. Jadi tadi pengetahuan yang dari riset itu masih berupa teori, dan yang kamu sampaikan barusan masih berupa asumsi. Oh iya. Nangkep Pak, nangkep. Ya, itulah kenapa teori Darwin masih disebut teori sampai sekarang dan bahkan dibantah sudah bahwa manusia bukan berasal dari tidak berlaku itu teori Darwin. Kalau kamu masih kecilnya diajarin manusia berevolusi dari hanya tidak berlaku di Eropa ya. Bahkan sampai ilmuwan Eropa sendiri juga. Bahkan sekelas si Einstein, teori relativitasnya itu masih disebut teori. Sedetail itu dia masih disebut teori. Baru ketika menjadi hukum gravitasi Newton, hukum Newton yang ada 3 itu ada inersia dan sebagainya, baru disebut hukum. Dan itu mau dibawa ke belahan dunia manapun tidak akan susah. Nah itu tadi. Jadi ini tidak bisa bahas si orang Inggris benar atau kamu benar, tidak. Hanya tahapannya aja. Kalau tadi di kamu asumsi di sana teori karena berdasarkan hasil riset. Saya lupa jumlah datanya yang digunakan berapa. Cuma biasanya kalau itu mereka pakai ratusan data. Bahkan ketika ini saya juga kutip dari salah satu seminar nasional Masyagut di Prof. Waras Kasmigin. Jadi dia berani bikin statement setiap hari itu ada 2 pekerjaan di dunia ini yang punah. Setiap hari ada 2 jenis pekerjaan di dunia yang punah. Dan setiap hari juga ada 2 jenis pekerjaan di dunia yang muncul baru. Zamannya saya SMA ada namanya pekerjaan konten kreator, udah ada. Jadi sekarang ada. Dan pekerjaan jalan bank ini ntar lagi punah, akan berganti dengan mesin. Guru juga berpotensi terancam tergantikan mesin kalau hanya menyampaikan pengetahuan. Kenapa dia berani bilang seperti itu? Karena dia bersama profesor di seluruh dunia, Prof. Waras Kasmigin dari kampus saya, dari UTM. Dia meneliti dari ratusan ribu data di seluruh dunia. Ratusan ribu sebanyak itu sebelumnya masih disebut teori. Teorinya dia setiap harinya ada 2 jenis pekerjaan yang hilang di muka bumi, dan ada 2 jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah seperti itu. Jadi bukan masalah benar dan salah, hanya tahapannya. Ya Pak, ya paham Pak. Iya. Baik, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ingin disanggah? Siapa? Puas. Lanjut yang lain. Yang lain. Lanjut, siapa yang ingin bertanya lagi? Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mas Kiki. Enggak ada. Kata isi. Kapan aja. Punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Prodi PBSI Angkatan 22. Berbicara tentang perpustakaan, ada beberapa poin yang sangat menjanggal dalam pikiran saya. Pertama, ada banyak teman-teman ketika saya ajak ke perpustakaan itu bilang seperti ini, Pak.
Dua apa? Coba yang perpustakaan aja ya. Buku tak lebar. Seperti itu. Seakan-akan isi dari perpustakaan itu tidak sesuai dengan minat baca siswa atau mahasiswa, seperti itu. Dan timbulnya adanya buku di dalam perpustakaan itu tidak akan menunjang daya tarik pembaca lebih efektif, akan tapi lebih rendah minat pembacanya. Yang kedua, banyak guru yang memberikan yang menurut gurunya itu penting terkait buku ini diberikan kepada mahasiswa ataupun siswa, yang mana siswa itu tidak minat dan guru itu tidak pernah memikirkan asik apa tidak siswa ini membaca buku ini, seru atau tidak, dan guru itu jarang sekali memikirkan keadaan muridnya, seperti itu Pak. Dan sehingga terjadi buku-buku di perpustakaan itu timbullah debu-debu banyak saking lamanya tidak dibaca oleh siswa dan mahasiswa, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak terkait guru dan adanya perpustakaan jika adanya buku atau perpustakaan itu tidak sesuai dengan minat baca siswa atau mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alf karena sudah bertanya. Sengaja ya. Jadi kalau saya tangkap isi pertanyaan tadi intinya bukan tentang perpustakaannya, tapi tentang bagaimana guru memanfaatkan perpustakaan tersebut buat menarik minatnya siswa. Sama halnya juga tadi di awal saya sampaikan, perpustakaan ini bukan hanya yang konvensional ada di buku, tapi bahkan semua yang ada di dunia ini adalah pustaka kalau kita memanfaatkannya sebagai sumber pengetahuan. Itu bagi saya. Guru Bungkul di channelnya bilang guru itu di Indonesia tidak berkompeten, katanya Guru Bungkul. Kamu cek nanti. Cuman dia punya alasan yang logis tentang itu. Itulah kenapa gajinya guru rendah, karena gurunya tidak kompeten. Dan dia berani berdiskusi dengan siapa untuk menjawab alasannya, menjelaskan seperti itu. Dan bahkan di komennya saya pun setuju. Yang dia maksud dia berkompeten ini kenapa? Dia simpulkan bukan salahnya guru sendiri, karena ada yang ngajarin gurunya juga. Beda dengan pilot, beda dengan dokter yang ada pelatihannya terus intens kompetensinya. Guru kalau diuji kompetensi malah kabur. PTG itu termasuk, cuman dari si intens dokter. Jadi saya ajak perawat itu sertifikat prakteknya setiap 2 tahun dia harus diuji lagi. Kalau guru uji kompetensi gurunya mungkin ada intens, ya disaksikan aja datanya, skornya rata-rata 50-an. Dan banyak yang 50 ke bawah ya. Takut tak jadi di check up Pak. Ya, nah itu kesimpulannya. Cara mengatasinya gimana? Ya sebelum mengatasi gimana cara narik siswanya supaya tarik ke perpus, ya SDM gurunya harus diperbaiki. Kalian juga sebagai calon guru, ingat setelah lulus nanti ijazah kalian itu hanya tanda pernah belajar saja, bukan tandanya kalian selalu berpikir. Sedangkan ilmu pengetahuan berubah setiap saat. Yang sebelumnya zaman dulu teori Darwin ini dianggap sebagai teori yang benar, dibantah. Beberapa pengetahuan lainnya juga dibantah. Tahu nggak kamu bahwa 4 sehat 5 sempurna itu salah? Kenapa yang betul? Kenapa benar? Soalnya gizinya tidak seimbang. Di mananya ada sih?
porsinya Bapak? Ya, salah satunya susu tidak boleh diminum barengan dengan makan. Kenapa guys? Dengan apa Pak? Susu tidak boleh diminum bareng saat seperti kamu makan. Setelah selesai makan, Nggak bisa memang Bro. harus ada jarak waktu. Oh, 2 jam. Tapi di 4 jam 5 sempurna kan itu harus bareng. tak kirain Boleh yang masuk dengan saja. kalau gitu kan emang nggak bisa. Ya intinya harus dari semua pihak, dari gurunya, siswanya juga harus tahu bahwa dia belajarnya ini pakai metode apa yang bikin dia, membuat dia nyaman, membuat dia termotivasi. Nah, tanpa ada motivasi dari dirimu sendiri, ya sulit. Mungkin ya kalau kamu sudah terlambat buat termotivasi membaca, ingat nanti satunya anak. Kamu harus biasakan mereka membaca awalnya dari komik. Ya, baca komik. Ketika mereka sudah senang baca komik, nanti dia akan merasa ingin lebih banyak lagi membaca. Otomatis itu jadi hobi. Jadi itu mas. Ada yang belum saya jawab? Ada yang lewat? Masih belum menemukan titik poin dari jawaban Bapak. Kan gini Pak. Kan poin dari pertanyaan saya itu terkait dari minat pembaca dan bagaimana guru itu menemukan karakter siswanya seperti itu Pak. Contoh siswanya ini malas membaca dan guru ini biasanya memberikan buku-buku yang tidak mereka sukai. Seperti itu. Ya, itu tadi kenapa gurunya memberikan buku yang tidak mereka sukai. Nah, ketika kamu mau mengajar murid atau kamu di antara kamu yang sudah punya pengalaman mengajar atau ada yang pernah jadi murid saya waktu saya ngajar SMP, sebelum guru itu mulai mengajar dan menentukan metode mau pakai cara apa, harusnya guru itu tahu siswanya ini karakteristiknya tidak, dan itu tidak bisa digeneralkan satu kelas itu dengan hal yang sama, dengan perlakuan yang sama. Karena di Indonesia satu kelasnya isi 40, yang menjadi pertanyaannya kamu ini hampir tidak mungkin bisa dilakukan kecuali jumlah muridnya satu kelas 20 atau kurang lebih, sehingga guru bisa mengenali setiap karakter. Pernah ada cerita si Profesor Renat Kasali, pernah tahu ya? Prof. Renat Kasali ini waktu dia kuliah di Amerika, anaknya baru pindah, nulis esai bahasa Inggris. Prof. Renat Kasali ini tahu nih esainya jelek. Esainya jelek banget, berantakan bahasa Inggrisnya, susunan katanya. Tapi sama gurunya diberi A. Protes Prof. Renat Kasali kepada gurunya. Ini kenapa anak saya waktu bahasa diberi A? Kok acak-acakan tulisan bahasa Inggris? Gurunya hanya ketawa. Mungkin cara mengajarnya kita di sini beda dengan di negaranya sampean ya Pak. Bagi kami, putranya sampean yang baru pindah 1 minggu di sini, menulis seperti ini sudah luar biasa. Si guru ini menilai dari prosesnya, bukan hasil akhir. Sama halnya seperti di kita, harusnya guru lebih melihat ke prosesnya dulu, bukan hanya hasil akhirnya dia bisa tulis atau tidak. Effortnya dulu yang harus dilihat. Karena setiap, sama yang saya ceritakan tadi, saya merasa effort saya dan dihargai sama guru. Jadi guru sebenarnya harus tahu karakteristik siswanya dan menghargai setiap proses yang ada, termasuk bagaimana dia menawarkan pustaka yang cocok bagi guru. Kalau zaman dulu, pokoknya pakai buku ini, ya itu tidak bisa dipakai. Sekarang itu sekarang bisanya kamu mau baca apa nanti. Sebenarnya ketika saya masuk ke kelas, kalian mau belajar apa dengan saya?
di mata kuliah kita. Saya tanyakan dulu. Ini adalah pancingan. Mereka yang ada di kelas saya ini tahu tidak tentang mata kuliah kita? Atau tahu tidak dengan apa yang ingin mereka pelajari? Jadi guru harus punya trik memancing minat dan motivasi siswanya, itu yang penting. Kalau gurunya sudah tentukan ini bukunya ya jelas malah mempersempit perspektifnya siswanya. Jadi dia harus membuka perspektif seluas mungkin. Bahkan guru agama saya waktu SMA dia namanya Mas Abdi Bangkalan. Dia bilang, kalian ini kan dilahirkan langsung Islam, tidak diberi kesulitan harus pilih dari agama lain. Karena ini hanya Islam KTP dan kalian belum pernah menghadapi sulitnya hidup harus pilih sendiri agama ini. Coba kamu masuk ke gereja. Cuman pesannya jangan makan makanannya di gereja. Masuk aja lihat apa yang terjadi. Masuk ke peribadatan agama. Itu gaya yang faktual. Jadi si anaknya harus belajar cara nyata. Karena pengalaman saya selama 10 tahun ini, saya menyimpulkan 10 tahun lebih mengajar. Orang atau manusia belajar ini hanya ada dengan dua cara ini. Yang pertama, si anak atau siswa atau mahasiswa ini ketika diberi informasi sebuah pengetahuan, dia bisa aja langsung terima dan meyakini bahwa itu benar. Oke, itu benar, saya pakai. Bisa jadi dia tidak terima bahwa itu sebuah informasi atau pengetahuan yang harus dia kuasai. Dia butuh sungguh dulu, butuh punya masalah dulu sampai benar-benar dia tahu sendiri bahwa pengetahuan itu harus saya kuasai. Analoginya ketika ada orang di jalan, ada yang teriak di sampingnya, Mas, awas ada lubang di depan. Kalau kita pakai tipe yang pertama tadi, mana ada lubang? Ada lubang, saya percaya dia. Lalu tunggu dulu ke lubang itu, baru sadar. Oh iya, ada lubang di depan. Kalau pakai tipe satunya, Mas, ada lubang di depan. Oh, dia nggak salah sih, dia lewati lubang. Manusia belajarnya hanya ada dua. Ini asumsi saya, belum pernah saya riset, ini asumsi saya. Tapi itu selama saya ngajar 10 tahun lebih, manusia belajar hanya dengan dua cara. Jadi kalau dia cari informasi pengetahuan nano ya sudah saya. Atau malah kadang saya sengaja cerungupkan sekali. Ayo, seperti itu gimana dong? Sudah saya beritahu dua cara itu. Jadi gurunya harus kreatif dan siswanya yang diajar itu seperti apa. Tidak bisa harus pakai buku ini, karena dunia ini dinamis sekali. Tidak terkungkung dalam satu jenis buku aja. Gitu Mas. Ada yang kurang lagi? Baik, sebelum itu kita tepuk tangan dulu. Untuk teman-teman, apakah masih ingin bertanya atau menyanggah? Ada kosong Pak. Deretannya aja. Tidak ada. Kayak gak ada. Coba kayak Haikal. Mungkin sudah tidak ada. Mungkin teman-teman sudah paham semua tentang materi yang sudah dibahas oleh Bapak Fajar ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Fajar karena sudah menyampaikan materinya, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah aktif dalam bertanya. Dan saya Ismawan Gatus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.